Seorang anak telah lahir. Dengan raut wajah bahagia, keluarga kecil itu menyambutnya. Ibu dan ayahnya merupakan orang-orang yang jujur dan baik hati, teguh pada kebenaran dan selalu menepati janjinya. Anak mereka pun tumbuh seperti mereka dalam asuhan mereka sendiri. Ia bermimpi menjadi seperti ayahnya, yaitu seorang kesatria. Dia belajar bela diri dan menguasai pedang dari ayahnya sendiri. Dan berapa cemerlangnya prestasinya, hingga akhirnya dia berhasil menjadi seorang kesatria dan membela kerajaannya. Dialah Gajah Mada. Prestasi dan keahlian Gajah Mada membuat dia dapat dengan mudah membuat kepercayaan raja yang ia ikuti. Tidak ada keraguan, raja mengangkatnya menjadi Mahapatih Amangkubumi. Dan dengan bangga kemudian ia mengucapkan sumpahnya, tanda ia patuh pada raja, yaitu Sumpah Palapa. Gajah Mada bersumpah tidak akan menikmati hasil bumi atau rempah-rempah yang enak sebelum ia menyatukan Nusantara. Dengan sumpahnya itu, Gajah Mada berhasil menaklukkan banyak sekali kerajaan lain dan memperluas wilayah kerajaannya, yaitu Kerajaan Majapahit. Namun ada beberapa kerajaan besar dan kuat yang tidak bisa ia taklukkan. Satu di antaranya adalah Kerajaan Sunda atau Kerajaan Sunda Galuh. Tersiar kabar di Kerajaan Majapahit bahwa Putri Sunda, Dyah Pitaloka, adalah putri yang cantik dan baik hati. Mendengar kabar itu, Raja Hayam Wuruk tertarik. Dan karena ia belum memiliki permaisuri, ia berniat menyatukan dua kerajaan dengan cara pernikahan. Menurut Gajah Mada, itu juga merupakan sebuah langkah yang positif dan lebih baik daripada berperang. Kemudian dengan antusias, Hayam Wuruk mengirim utusan untuk mengantarkan lamaran ke Kerajaan Sunda. Raja Sunda telah menerima lamaran dari Kerajaan Majapahit. Ia begitu senang karena nampaknya putrinya akan menikahi pria yang baik dan dari keturunan yang baik, seorang raja. Terlepas dari rasa curiga dan perasaan gundah yang ia rasakan saat ini, ia mengabarkan putrinya dan seluruh rakyatnya. Saat itu kerajaannya bersorak bahagia. Raja amat senang hingga ia menerima semua persyaratan Raja Hayam Wuruk untuk melaksanakan pernikahan di Kerajaan Majapahit. Semua persiapan telah dilakukan dengan antusias. Sementara Dyah Pitaloka mendengar kabar bahwa Raja Hayam Wuruk adalah pria yang baik, cerdas dan tampan. Dyah Pitaloka tersipu malu. Mungkinkah itu cinta? Tibalah pada saatnya Dyah Pitaloka pergi menuju Kerajaan Majapahit. Ayahnya ikut dalam mengantarkan putri satu-satunya itu. Tiba-tiba langit mendung tanda hujan akan turun. Raja Sunda menoleh dan merasakan gundah lagi di hatinya. Angin berhembus membuat hati terasa sakit. Dan Dyah Pitaloka berkaca-kaca. Ia berkata, ia tak akan bisa bertemu lagi dengan ibunya dalam waktu yang lama setelah menikah. Ayahnya hanya tersenyum menahan tangis, tapi di balik itu mereka yakin akan ada kebahagiaan besar. Di Istana Majapahit, semua orang sedang sibuk mempersiapkan pernikahan. Raja Hayam Wuruk bersukacita dan bersiap-siap menyambut pengantinnya. Gajah Mada ikut bahagia dalam pernikahan rajanya. Tibalah Raja Sunda dan Putri Dyah Pitaloka di tempat yang sudah disiapkan Kerajaan Majapahit. Lapangan Bubat namanya. Sukacita terasa saat itu. Pernikahan ini akan memperkuat kerajaan dan kejayaan Majapahit. Para dayang dan kesatria sibuk mempersiapkan tempat peristirahatannya itu. Tenda-tenda yang Dyah Pitaloka lewati menuju tendanya. Ia merasa bahagia dengan pernikahannya itu. Raja Hayam Wuruk merasa gugup.
Saat mereka sudah sampai, ia juga merasakan bahagia dengan pernikahan itu. Diam-diam, saat malam Hayam Wuruk datang ke sana untuk melihat putri Dyah Pitaloka sebelum pernikahan dimulai. Tanpa diketahui pengawalnya, ia keluar dari istana menuju lapangan Bubat. Ia merasa penasaran seperti apakah Dyah Pitaloka itu. Saat sampai di sana, ia mencoba mencari informasi keberadaan Dyah Pitaloka. Ia mencari dengan matanya ke sana kemari. Ia juga mencoba mendengarkan percakapan para dayang atau para penjaga yang ada di dalam sana. Tapi putri tidak kunjung bisa dia ketemui. Tidak sopan pula baginya jika ia menghampiri tenda putri secara langsung. Akhirnya ia menyerah dan hendak pulang ke istana. Tetapi tiba-tiba putri sudah berada di belakangnya. Putri dengan ramah bertanya, siapakah dirinya? Tetapi dengan sekali tatap saja putri tahu bahwa dia adalah Hayam Wuruk. Putri benar-benar tidak menyangka dan Hayam Wuruk juga sedikit tidak percaya. Kemudian mereka diam-diam berbincang ringan, terasa menyenangkan ditemani dengan sayupan sinar api. Mereka berdua berjalan di bawah sinar bulan menuju tenda putri, diakhiri dengan perpisahan lembut dan meminta putri juga dayangnya untuk merahasiakan pertemuan tersebut. Raja Hayam Wuruk pamit dengan senyuman bahagia. 1 hari menjelang pernikahan, tiba-tiba seorang mengirim pesan mengatasnamakan Gajah Mada datang kepada Raja Sunda. Ia mengatakan bahwa putri Dyah Pitaloka tidak akan dijadikan permaisuri tetapi seorang selir. Tanda bahwa Galuh telah tunduk pada Majapahit. Raja murka, tapi ia berusaha tenang dan mencoba untuk menanyakan hal sebenarnya kepada Gajah Mada sendiri. Kemudian ia meminta pengirim pesan itu untuk menyampaikan ke Gajah Mada agar Gajah Mada menemuinya dalam waktu 3 jam. Tetapi Gajah Mada tidak kunjung datang. Kemudian Raja Sunda mengirim utusan kepada Gajah Mada, tetapi yang kembali hanyalah kepala dari utusan tersebut. Raja Sunda semakin murka, ia telah dijebak. Tak mungkin baginya untuk kembali dalam waktu yang sesingkat ini. Pasti ia akan dikejar dan berakhir dengan rasa malu. Tapi Raja Galuh tak putus asa harapan. Raja mengirimkan kembali utusan kepada Raja Majapahit. Raja Sunda berpikir bahwa mungkin saja Hayam Wuruk tidak mengetahui rencana Gajah Mada. Raja Sunda meminta agar Hayam Wuruk menemuinya sebelum matahari terbenam. Tetapi waktu terus berlalu dan esok adalah pernikahannya. Putri Dyah Pitaloka diberitahukan kenyataan tersebut. Putri tidak percaya karena tadi malam ia bertemu dengan Hayam Wuruk. Namun putri kemudian merasa tertipu. Ataukah yang ia temui bukanlah Hayam Wuruk? Putri bertanya-tanya dan meminta ayahnya agar bisa bertemu Hayam Wuruk dan menanyakan apa yang ia dengar benar atau tidak. Tetapi semua jalan untuk berkomunikasi dengan Raja Hayam Wuruk telah diblokir. Putri Dyah Pitaloka bersedih. Sementara itu, Gajah Mada diberitahukan kepada salah satu pasukannya bahwa kerajaan Sunda datang untuk berperang. Di sisi hutan di belakang terdapat banyak pasukan Sunda yang siap menyerang. Gajah Mada marah. Dia merasa tertipu dan mempersiapkan peperangan esok pagi. Begitupun dengan Raja Sunda dengan mempersiapkan dirinya untuk berperang dengan pasukan seadanya. Pantang baginya untuk kalah tanpa bertarung. Di pagi buta, Raja Galuh bersiap tanpa pakaian perangnya. Sementara itu, Putri Dyah Pitaloka tidak mempercayai apa yang terjadi yang ia hadapi. Pada akhirnya ia pun mempersiapkan diri kemungkinan terburuknya. Ia dengan para dayangnya berada di ujung perkemahan untuk menjadi pertahanan terakhir. Dengan berlinang air mata, ia berjalan terkukuh. Gajah Mada bersiap perang dengan segala peralatan dan baju sirahnya.
Ia dan pasukannya menuju lapangan Bubat. Sementara itu Raja Hayam Wuruk tidak mengetahui apa-apa. Ia hanya tahu bahwa hari ini ia akan menikah. Saat ia akan bersiap, datang seorang utusan dari Gajah Mada mengatakan apa yang sebenarnya terjadi. Tapi sudah terlambat. Hayam Wuruk berlari menuju lapangan Bubat, berharap semuanya belum terjadi. Dengan keyakinan penuh ia mengingat malam sebelumnya. Mana mungkin ada pasukan tambahan. Jelas-jelas tadi malam Hayam Wuruk ke sana tidak ada apapun. Ini murni pernikahan. Sesampainya di Bubat, Raja Majapahit bersimpuh. Semuanya bersimbah darah. Banyak dari pasukan Galuh yang telah gugur. Hayam Wuruk mencoba mencari keberadaan Dyah Pitaloka, mencoba untuk menyelamatkannya. Berbarengan dengan itu, ia melihat Gajah Mada tengah bertarung tak seimbang dengan Raja Galuh. Dan ia juga melihat di ujung perkemahan Putri Dyah Pitaloka memegang belati. Dia tidak sanggup menahan air matanya. Dia berteriak pada Gajah Mada, tetapi sudah terlambat. Raja Galuh telah gugur. Dan saat itu juga Putri telah melakukan bela pati. Hayam Wuruk berlari menuju Putri, meraihnya dan memeluknya. Darah mulai mengucur dari tubuhnya. Tubuhnya perlahan-lahan melemah. Pakaian pengantin telah bersimbah darah. Dyah Pitaloka tersenyum melihat kenyataan bahwa Hayam Wuruk bukanlah pelaku dari semua ini, tetapi tak pernah sedikitpun ia menyesal. Putri Dyah Pitaloka telah pergi dengan senyuman terakhirnya. Rakyat Galuh telah kehilangan raja yang bijaksana dan putri yang amat cantik. Begitupun dengan rakyat Majapahit yang sedih karena rajanya bersedih. Selepas kejadian itu, Gajah Mada disalahkan atas kebengisan dan keserakahannya demi sumpah palapanya, dan ia diturunkan dari jabatannya. Kesedihan yang amat mengiringi kepulangan Raja Galuh dan Putri Dyah Pitaloka atas keberanian mempertahankan kekuatan dan kehormatan kerajaan Galuh. Meski telah mati, kehormatannya tetap akan abadi. Rakyat Galuh merasa bangga dan amat sangat kehilangan menak yang paling berharga bagi mereka. Hayam Wuruk juga telah kehilangan cintanya. Semuanya berakhir dan juga kembali ke awal.